Hai semuanya, it's me Rutmar. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat dan juga masih tetap sehat dalam menghadapi liburan yang panjang ini. So, kali ini aku akan membawakan kasus yang lagi-lagi viral di TikTok nih. Aku sih yakin banget ya para TikToker sejati nih pasti tahu apa yang akan aku bahas dan siapa nih yang akan aku bahas kali ini. Jadi, aku akan membahas mengenai salah satu TikTokers yang dianggap mengalami siksaan di dalam video-videonya yang dia upload di TikTok. Dan dia juga nih kayak dianggap ngasih kode-kode gitu di setiap video yang dia masukkan ke dalam TikToknya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran siapa nih yang akan aku bahas di video kali ini, tonton terus ya! Jadi TikTokers ini dikenal dengan nama Yunonchan dan memiliki akun TikTok yang bernama @yunonchan0824. Nah, wanita cantik ini berasal dari Jepang dan dia ini masih muda, dan video TikToknya ini berisikan video dia yang imut-imut, yang cantik, yang lucu-lucu pokoknya. Tapi banyak banget nih yang mengira kalau dia itu mengikuti atau menganut aliran Illuminati. Karena di setiap video TikTok yang dia masukin, dia tuh selalu menutup satu matanya dan kayak mirip simbol Illuminati gitu. Tapi kan itu masih opini dari orang-orang ya, belum tahu nih bener atau enggak. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ya kita bahas kasusnya. Jadi yang pertama aku akan membahas mengenai video-video TikToknya dulu ya guys. Jadi yang seperti kita lihat di video pertamanya dia ini, dia kayak lagi ngelempangin tas gitu, terus dia joget-joget gitu, kelihatan sikutnya itu ada kayak luka lebam merah gitu, dan tangannya tuh kayak ada perban. Udah gitu ditambah dia tuh di akhir video kayak mengekspresikan kalau dia itu tuh nangis, sedih, kayak gitu deh. Jadi banyak yang beranggapan kalau dia itu tuh diculik dan luka lebam sama perbannya itu karena dia disiksa oleh penculiknya. Di video selanjutnya ini tuh dari awal video aja dia kayak udah bikin muka yang murung, terus dia lanjut joget-joget, abis itu dia kayak ngeliat ke arah lain, sempet diem gitu, terus pas ngeliat ke arah lain itu dia lanjut joget-joget tapi kayak maksa gitu loh. Di video selanjutnya ini tuh dia kayak lagi meragain orang yang lagi nyupir mobil, terus tangannya dikebelakangin, abis itu kayak nyetir mobil lagi. Banyak warganet yang beranggapan kalau dia ini tuh disekap atau diculik menggunakan mobil dan tangannya itu diikat. Jadi di video selanjutnya ini kayak nunjukin dia lagi makan semangka, tapi yang anehnya itu semangkanya kayak bekas sisaan gitu loh. Udah gitu kita kan kalau makan semangka pasti mulut kita berair ya, karena emang semangka banyak banget airnya. Tapi di video itu mulutnya dia kering gitu, kayak nggak basah. Nah ini malah bikin makin curiga dong. Banyak warganet yang beranggapan kalau misalnya itu semangka bekas makanan dari penculiknya dan dikasih ke dia, dipaksa buat makan itu dan membuat video.
Ada lagi nih guys video yang berisikan kalau dia tuh lagi duduk terus kayak lagi ngelapin sepatu, tapi sepatunya ini yang dia lapin adalah sepatu cowok. Banyak warganet yang beranggapan kalau misalnya dia tuh lagi dimarahin sama penculiknya karena dia bikin salah dan dia disuruh lapin sepatu penculiknya agar dia bisa dapat makan. Karena di dalam videonya itu setelah dia mengelap sepatu penculiknya baru dia tuh kayak diulurin makanan gitu. Banyak juga yang bertanya-tanya itu video siapa yang ngevideoin, karena biasanya kan dia kalau di video-video sebelumnya dia tuh sendirian dan HP-nya tuh kayak diletakin. Nah di video kali ini dia tuh kayak direkamin gitu loh, terus yang ngulurin tangan buat ngasih makan itu siapa? Di video selanjutnya ini keadaan rambutnya tuh kelihatan kayak lepek, kayak abis disiram, diguyur atau kena hujan. Aku juga kurang ngerti sih guys. Tapi di dalam video ini dia kayak lagi minum, terus berhenti sebentar, ngelihat ke arah lain, terus minum lagi. Banyak warganet yang beranggapan kalau dia ini pas ngelihat ke arah lain itu matanya kayak berair, kayak berkaca-kaca, seakan-akan tuh dia kayak yang dipaksa gitu loh untuk minum. Di video selanjutnya ini tangannya makin kelihatan luka lebamnya, terus merahnya itu makin menonjol. Banyak netizen yang beranggapan kalau dia ini tuh makin disiksa, makin diperlakukan dengan tidak layak oleh penculiknya. Di video ini terlihat kalau misalnya dia itu kayak nunjukin tangannya atau lagi say hello mungkin, tapi di telapak tangannya itu kayak ada tulisan-tulisan. Aku sendiri sih nggak ngerti ya itu tulisan apa karena kayak guratan bahasa Jepang gitu. Nah kalau bagi kalian yang tahu apa sih tulisan-tulisan di telapak tangannya, tulis ya di kolom komentar. Di video selanjutnya ini dia tuh kayak lagi happy aja gitu, kayak lagi nunjukin kelucuan dan keimutan mukanya dia. Tapi di video terakhir itu, di detik-detik terakhir, dia kayak nunjukin tanda jempol gitu, kayak seakan-akan udah nih, udah selesai videonya, habis itu kelar di videonya. Jadi makin banyak dia upload video ke TikTok, makin banyak juga dia nulisin kode-kode di caption, dan orang-orang tuh makin yakin kalau dia ini dalam bahaya. Ini nih caption-caption yang buat warganet pada kayak curiga kalau dia ini lagi diculik. Yang pertama dia nulis, "Ayo kita pergi setelah sekolah." Yang kedua dia tulis truk Hino. Yang ketiga dia tulis 20.000 orang. Yang keempat dia tulis wajah besar. Dan yang kelima dia tulis rapi. Sehingga ketika caption-caption ini digabungin, banyak orang yang beranggapan kalau dia ini diculik sepulang sekolah oleh penculik berwajah besar dan juga rapi, dan dia dimasukkan ke dalam truk Hino. Mungkin captionnya dia yang 20.000 orang ini merujuk pada dia diculik oleh 20 orang, atau mungkin dia meminta pertolongan kurang lebih kepada 20.000 orang untuk menolongnya. Intinya banyak yang berprasangka kalau dia ini diculik dan disiksa. Tapi aku rada berpikir rasional sih guys, karena menurut aku gak mungkin nih dia diculik tapi dia masih bisa bikin video jalan-jalan happy-happyan gitu. Atau mungkin dia mau bikin karakteristik pada dirinya di TikTok karena dia suka sama sebuah karakter anime. Karena kan kalau di dalam video-videonya itu kita lihat ya, dia suka tutup satu matanya dia pakai kayak perban gitu atau penutup mata, aku nggak ngerti. Terus kayak tangannya rada di perban-perban juga. Terus kayak di kelopak mata bawahnya itu tuh kayak merah-merah gitu. Kayak mungkin gak sih kita
menculik orang, tapi kita ngebiarin dia nulis kode-kode gitu di caption sehingga jadi bisa viral nih. Pasti kan kita juga mikir dong, gak mau ngebahayain diri kita. Soalnya kalau misalnya sesuatu yang udah viral itu dikenal sama semua orang, pasti lebih gampang juga dong dilacak oleh pihak berwajib. Soalnya nih guys, di sosial medianya yang lain, dia tuh kayak bikin video atau caption kayak manusia pada wajarnya aja gitu, kayak yang kehidupannya normal-normal aja. Nah, jadi apakah dia ini emang suka sama anime atau mungkin dia suka nulis caption-caption yang random? Gimana menurut kalian guys? Tulis ya di kolom komentar. Oke guys, segitu aja video yang aku buat pada hari ini. Semua pendapat orang kan beda-beda ya, itu menurut pendapat aku. Gimana menurut pendapat kalian? Komen ya di kolom komentar. Oh ya, maaf kalau misalnya aku salah memberikan informasi atau aku salah ngomong. Jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke sosial media kalian dan ke teman-teman kalian. See you!